re mi fa sol la si do. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albertus Sebastian Bagas Turidianto. Saya dari kelas PPG 3C dengan NIM 411232203. Halo guys, perkenalkan nama aku Cika Maharan Putri dari kelas PPG 3C NIM 411232207. Hai, kenalin namaku Dilar Tastiana. Aku dari kelas PPG 3C NIM 411232209. Oke, kenalin nama aku Muhammad Alfian Ardiansyah. Aku dari kelas PPG 3C. Aku dari NIM 411232215. Saya Musyafa Bayu Setiaki, kelas PPG 3C, NIM 411232218. Halo guys, kembali lagi dengan kelompok kami, yaitu kelompok Magister. Di sini kami akan membahas tentang kondisi existing gardu distribusi, trafo, panel LVMDP, dan kubikel yang ada pada gedung kuliah terpadu Polines. Namun, sebelum itu, mari kita bahas apa itu gardu distribusi. Gardu distribusi merupakan titik hubung strategis dalam sistem tenaga listrik yang menerima daya dari jaringan transmisi bertegangan tinggi dan menyalurkan ke jaringan distribusi bertegangan menengah atau rendah untuk sampai ke konsumen. Secara fisik, gardu ini berupa suatu instalasi yang dilengkapi dengan peralatan listrik seperti trafo penurun tegangan, pemutus daya, saklar pemisah, serta berbagai peralatan proteksi dan pengukuran. Fungsi utama gardu distribusi adalah untuk menurunkan tegangan menengah, misalnya 20 kV, menjadi tegangan rendah yang siap digunakan oleh konsumen. Kemudian ada membagi daya listrik ke beberapa feeder atau penyulang. Kemudian, gardu listrik juga dilengkapi dengan peralatan proteksi seperti lightning arrestor atau penangkal petir, fuse cutout, dan pemutus daya. Perangkat ini berfungsi untuk secara otomatis mendeteksi dan mengisolasi bagian jaringan yang mengalami gangguan. Kemudian, fungsi pengukuran dan pengendalian. Gardu distribusi juga menjadi tempat pemasangan alat ukur seperti kWh meter untuk mencatat besaran listrik yang disalurkan. Kemudian, ada meningkatkan keandalan pasokan. Dengan adanya gardu distribusi, keandalan pasokan listrik meningkat karena tegangan dapat diatur dan distabilkan. Kemudian ada jenis-jenis gardu distribusi. Yang pertama ada gardu tiang, ada gardu beton, ada gardu pasang, dan juga ada gardu mobil. Selanjutnya yaitu trafo atau transformator adalah perangkat elektromagnetik statis yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari satu rangkaian arus bolak-balik ke rangkaian lainnya melalui proses induksi elektromagnetik. Prinsip kerja trafo didasarkan pada hukum Faraday, di mana arus bolak-balik yang mengalir pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah, yang kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Trafo hanya dapat bekerja pada tegangan arus bolak-balik dan tidak beroperasi pada arus searah. Fungsi trafo sendiri adalah mengubah besaran tegangan listrik tanpa mengubah frekuensi daya tersebut. Fungsinya yang pertama yaitu ada transmisi listrik jarak jauh, yang kedua ada distribusi listrik, yang ketiga ada adaptor peralatan elektronik, yang keempat itu ada isolasi rangkaian. Untuk jenis-jenis trafo sendiri itu ada yang pertama ada berdasarkan level tegangan, itu salah satunya ada trafo step up, yang kedua itu ada trafo step down. Dan selanjutnya berdasarkan penggunaannya itu ada trafo daya atau power transformer, terus yang kedua ada trafo distribusi distribution transformer, terus yang ketiga ada trafo pengukuran instrument transformer, terus yang terakhir itu ada trafo isolation transformer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai panel LVMDP. Panel LVMDP atau Low Voltage Main Distribution Panel adalah jantung dari sistem distribusi listrik pada sebuah bangunan. Panel ini berfungsi sebagai pusat utama yang menerima dan menyalurkan energi listrik tegangan rendah ke seluruh bagian gedung.
Biasanya, LVMDP menerima suplai listrik langsung dari trafo atau generator. Dari sinilah, listrik kemudian dibagi ke berbagai panel turunan, seperti panel distribusi lantai atau subdistribution panel, yang selanjutnya menyalurkan daya ke peralatan dan beban listrik seperti lampu, AC, mesin, dan lain-lain. Di dalam panel LVMDP terdapat berbagai komponen penting, seperti sirkuit breaker utama yang berfungsi sebagai pengaman jika terjadi gangguan, busbar sebagai pengantar utama arus listrik, serta alat ukur untuk memantau tegangan, arus, dan daya listrik. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan distribusi listrik berjalan dengan aman, stabil, dan efisien. Selain itu, LVMDP juga dirancang untuk mampu menangani beban listrik dalam kapasitas besar. Keberadaan LVMDP ini sangat penting, karena tidak hanya mendistribusikan listrik, tetapi juga berperan dalam melindungi sistem dari risiko seperti hubungan singkat dan beban berlebih. Dengan sistem proteksi yang baik, potensi kerusakan peralatan dan bahaya kebakaran dapat diminimalkan. Singkatnya, LVMDP adalah pusat kendali utama dalam distribusi listrik tegangan rendah yang memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam bangunan dapat bekerja secara optimal, aman, dan andal. Baik, selanjutnya ada kubikel. Kubikel adalah peralatan panel listrik dengan tegangan menengah sekitar 20 kV yang digunakan pada sistem distribusi untuk mengatur, membagi, mengontrol, dan melindungi aliran listrik. Kubikel biasanya berbentuk panel tertutup dengan berbahan metal yang berisi komponen seperti pemutus tenaga, relay, serta alat ukur, sehingga aman bagi operator dan terlindung dari gangguan luar. Fungsi kubikel meliputi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik, baik saat operasi normal maupun gangguan, sebagai proteksi jaringan dari hubungan singkat atau beban lebih, serta sebagai alat ukur dan pemantauan tegangan dan arus. Selain itu, kubikel juga berfungsi untuk manuver jaringan agar distribusi listrik tetap andal. Ada pula jenis-jenis kubikel, antara lain kubikel incoming yang berarti penerima sumber listrik, untuk kubikel outgoing penyalur ke beban, dan ada juga bus coupler yang untuk penghubung antara bus bar, ada juga metering atau pengukuran, serta kubikel LBS atau load break switch, dan yang terakhir ada CB atau circuit breaker yang digunakan untuk pemutusan beban dan pengamanan sistem. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kondisi existing gardu distribusi yang melayani Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Semarang. Gardu distribusi ini terletak di dekat Gedung Kuliah Terpadu dengan jenis gardu distribusi beton. Bangunan beton memiliki 4 ruangan terpisah satu sama lain dengan akses masing-masing yang berbeda. 4 ruangan yang ada berisikan transformator, gardu hubung atau kubikel, panel listrik seperti LVMDP, dan genset yang berfungsi untuk menyuplai listrik bila terjadi pemadaman arus listrik oleh PLN. Kondisi existing yang ada menunjukkan masing-masing peralatan berfungsi dengan baik. Akan tetapi, kondisi ruangan yang ada cukup kotor. Debu cukup menumpuk di lantai dan juga terdapat banyak sarang laba-laba yang ada di mana-mana. Dari hasil pengamatan kami, gardu distribusi untuk Gedung Kuliah Terpadu dapat berfungsi dengan baik. Akan tetapi, diperlukan perawatan atau pembersihan berkala supaya ruangan yang menyimpan peralatan-peralatan tetap bersih dan terhindar dari debu serta jaring-jaring laba-laba. Kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan oleh kelompok kami adalah gedung MST atau gedung magister terapan masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek untuk memenuhi standar keandalan bangunan gedung. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.